Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Selamat berjumpa kembali dalam Bulan Kitab Suci Nasional 2024. Pada tahun ini, kita akan mendalami tema Allah Sumber Keadilan berdasarkan Kitab Nahum dan Kitab Habakuk. Sebagai latar belakang, di penghujung tahun 2023, dunia dikejutkan oleh perang antara Israel dan Palestina. Kontroversi terjadi karena perang tersebut berimbas ke ranah keyakinan agama. Di dalam negeri kita sendiri, di tengah situasi geopolitik menjelang pemilu 2024, ada ancaman inflasi yang mulai terasa sepanjang tahun 2023, sehingga kekhawatiran terjadinya resesi ekonomi pada tahun 2024 semakin merebak. Di sisi lain, alam pun seolah tak bersahabat. Sejumlah gangguan pada alam mengakibatkan gempa dan cuaca ekstrim. Ketidakmampuan atau kelalaian manusia dalam melestarikan, menjaga, dan merawat alam menjadi biang keladinya, sehingga menghadirkan penderitaan. Dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja ini, muncul aneka macam pertanyaan terkait dengan Allah. Apakah Allah sungguh adil? Di mana peran Allah dalam menciptakan keadilan bagi manusia yang lemah? Sejauh mana Allah memulihkan kemuliaan manusia yang hilang akibat ketidakadilan? Pertanyaan yang terkait dengan manusia juga bermunculan. Bagaimana sikap umat beriman dalam menanggapi kondisi ketidakadilan? Sikap batin macam apa yang harus dibangun untuk tetap beriman kepada Allah dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja ini? Inilah yang akan kita dalami dan renungkan dalam Bulan Kitab Suci Nasional 2024 yang mengusung tema Allah Sumber Keadilan. Kitab Nabi Nahum dan Nabi Habakuk, jilid ke-7 dan ke-8 Kitab Nabi-Nabi Kecil akan menjadi sumber permenungan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai pertemuan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan pertama bulan Kitab Suci Nasional 2024 ini, kita akan mendalami subtema Allah menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan. Kita akan diajak untuk merenungkan awal Kitab Nahum. Kitab Nahum ditulis dengan latar belakang kondisi bangsa Israel yang sedang mengalami penderitaan karena kelaliman kerajaan Asyur dan sedang menantikan keadilan Allah bekerja. Dengan melukiskan penghakiman Allah atas Niniwe, yakni ibu kota kerajaan Asyur, Nahum mengungkapkan perasaan dan keyakinannya yang kuat bahwa Yahweh, Allah Israel, akan bekerja secara berdaulat dan menyatakan kebesarannya, serta memiliki perhatian yang penuh kasih kepada orang-orang yang lemah dan tertindas. Kepada Manasye yang hidup dari tahun 699 sampai 643 sebelum Masehi, yakni seorang raja Yehuda yang merupakan sahabat Raja Asyur,
Ia menubuatkan akhir yang pasti dari kerajaan Asyur. Dengan nubuat tersebut, Nahum, si pelipur atau si penghibur, mengajak kita untuk meletakkan dasar pengharapan kita pada Allah yang adil. Ia mengajak kita untuk selalu optimis dalam segala kesulitan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita masuk ke dalam keheningan. Kita mengundang kehadiran Tuhan dalam pertemuan pendalaman kitab suci kita kali ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendampingi kami. Kini kami akan mengawali bulan Kitab Suci Nasional 2024 yang bertemakan Allah Sumber Keadilan. Oleh karena itu, dampingilah kami agar kami mampu memahami sabda-Mu yang disampaikan Nabi Nahum dalam pertemuan pertama BKSN ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyimak dan mendengarkan bersama bacaan dari kitab Nahum, bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum, orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah. Tuhan itu pembalas lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi sekali-kali Ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dibuatnya gersang. Basan dan Karmel menjadi tandus, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung berguncang di hadapannya, dan bukit-bukit mencair. Bumi terungkit di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapa dapat berdiri menghadapi geramnya? Siapa tahan terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Luapan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu roboh karena Dia. Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. Bahkan dalam banjir yang melanda, Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, silakan membaca kembali secara pribadi teks kitab Nahum bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan diskusi yang akan membantu kita untuk memahami teks tersebut. Pertama, karakter Tuhan macam apa yang disebutkan dalam ayat 2-3a? Menyiratkan apa karakter Tuhan tersebut?
Berdasarkan ayat 1a, kota mana yang terkait dengan karakter Tuhan tersebut? Berdasarkan ayat 3b sampai 6, gejala-gejala alam apakah yang membuktikan kedaulatan dan kebesaran Tuhan dalam situasi kehidupan yang dihadapi Yehuda? Berdasarkan ayat 7 dan 8, mengapa Tuhan layak untuk menjadi tempat perlindungan? Dengan mengenal karakter Tuhan tersebut, apakah Allah dapat menjadi dasar pengharapan Anda dalam segala situasi kehidupan, terutama dalam situasi sulit? Mengapa? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendalami dan memahami teks, serta membagikan pengertian kita masing-masing, marilah kita lihat beberapa poin penting berikut. Pertama, Kitab Nahum berisikan nubuat penglihatan tentang akhir dari kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, kerajaan yang lalim yang terjadi pada tahun 612 sebelum Masehi. Nubuat tersebut disampaikan pada masa pemerintahan Raja Manasye
yang hidup pada tahun 699 sampai 643 sebelum Masehi. Ia adalah seorang raja Yehuda yang menjadi sahabat Raja Asyur. Kedua, melalui nubuatnya, Nabi Nahum mau menyampaikan bahwa ada tangan kuat dari Tuhan Allah Israel di balik jatuhnya Niniwe. Nahum melukiskannya dengan penampakan Tuhan melalui kejadian-kejadian kosmis atau gejala-gejala alam yang menggemparkan, seperti pada bab 1 ayat 3 sampai dengan 6. Daya kekuatan Tuhan begitu dahsyat sehingga membuat Basan, Karmel, dan Libanon yang tadinya terkenal indah, subur, dan nyaman menjadi rusak dan hancur. Penghakiman Tuhan mula-mula dilukiskan terbatas pada Asyur dan pada saat paripurna menjangkau seluruh dunia. Ketiga, gejala-gejala itu menyatakan dirinya dalam alur sejarah manusia untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang percaya padanya, pada Tuhan, sekaligus menghukum musuh-musuh Allah. Namun, amarah Tuhan terhadap musuh-musuh pada saat yang sama menjadi kesaksian tentang kepanjang sabaran Tuhan terhadap orang-orang yang berlindung kepadanya. Dengan demikian, orang beriman diajak untuk tetap semangat menjalani masa-masa sulit seraya hidup dengan penuh harapan. Orang beriman diajak untuk menjadikan Allah sebagai dasar pengharapan mereka dalam situasi sulit sekalipun. Keempat, di sisi lain, situasi sulit menuntut orang beriman untuk menumbuhkan dalam dirinya kehendak kuat untuk bangkit dan melawan dosa yang berwujud ketidakadilan. Dosa yang menyebabkan ketidakadilan hanya dapat dilawan dengan kehendak yang kuat dan tindakan mengubah diri yang bersifat segera atau tidak menunda-nunda, supaya cepat terbebas dari akibat-akibat yang menyulitkan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk membagikan permenungan kita berdasarkan pendalaman kitab suci kita kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan mengarahkan kita dalam membagikan permenungan ini. Sejauh mana muncul kesadaran dalam diri Anda bahwa Allah sungguh-sungguh menjadi dasar pengharapan dikala Anda mengalami kesulitan? Sejauh mana muncul kesadaran dalam diri Anda bahwa Allah bekerja sedemikian rupa dengan caranya sendiri untuk membantu manusia mengatasi kondisi-kondisi penderitaan yang dialaminya? Bagaimana upaya manusiawi yang harus dilakukan untuk menghancurkan dosa-dosa yang mengakibatkan terjadinya kerusakan yang menghilangkan kedamaian di dalam hati? Silahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari membagikan permenungan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari melaksanakan pendalaman kitab suci ini secara pribadi, silahkan menuliskan hasil permenungan di dalam buku harian pribadi atau pada secari kertas. Jika membutuhkan waktu lebih leluasa, silahkan jeda video ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita masuk kembali ke dalam keheningan. Marilah kita ungkapkan rasa syukur lewat doa-doa spontan kita sebagai tanggapan atas sabda Tuhan
yang telah kita renungkan bersama. Untuk gereja, Allah yang Maha Kuasa, sebagaimana Engkau menjadi benteng perlindungan bagi umat-Mu dalam kitab Nahum, kami memohon agar gereja-Mu selalu menjadi tempat pengharapan dan perlindungan bagi semua yang menghadapi kesulitan. Bimbinglah kami juga untuk siap menerima tugas dan perutusan dalam lingkungan dan masyarakat. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para pemimpin gereja dan pemerintah, Bapa yang Maha Adil, bimbinglah para pemimpin kami, agar selalu mengandalkan Engkau dalam setiap keputusan yang mereka buat. Semoga mereka membawa harapan dan kedamaian bagi umat-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang sedang menghadapi kesulitan, Allah yang setia, Engkau tempat pengungsian kami di masa-masa sulit. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang menghadapi penderitaan, agar mereka menemukan kekuatan dan pengharapan dalam kasih-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk komunitas paroki, Tuhan, jadikanlah komunitas paroki kami sebagai tempat di mana setiap orang dapat merasakan kasih dan pengharapan dari-Mu. Semoga melalui bulan kitab suci ini, kami semakin dipersatukan dalam iman dan cinta kepada-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, untuk kita semua. Ya Tuhan, semoga firman-Mu yang kudus selalu menjadi pelita bagi langkah kami. Bimbinglah kami untuk selalu mengandalkan Engkau, terutama di saat-saat sulit, agar kami tetap teguh dalam pengharapan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Selanjutnya, marilah kita satukan seluruh rasa syukur kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, kami telah merenungkan sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadikan Dikau sebagai dasar pengharapan kami. Semoga kami senantiasa mengandalkan Dikau sepanjang hidup kami, sehingga hidup kami merupakan hidup yang berpengharapan, terutama dalam situasi sulit. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita akhiri pertemuan pendalaman kitab suci kita kali ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pertemuan pertama bulan Kitab Suci Nasional 2024 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sampai jumpa dalam pertemuan pendalaman Kitab Suci selanjutnya.